mengejar pendidikan setinggi-tinggi pun enggak apa-apa, enggak masalah. Itu sangat baik. Tapi bukan mindset untuk mengejar karir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Slamet TV. Oke teman-teman, seperti biasa kali ini kami akan membahas tentang apa, Rik? Pentingkah seorang wanita itu mempunyai karir atau mempunyai pendidikan yang tinggi? Oh gitu ya. Jadi pentingkah seorang wanita yang memang kodratnya itu sebagai ibu rumah tangga kelak nanti, dan pentingkah untuk berkarir gitu Rik ya. Kita mulai dari pentingkah wanita itu punya berpendidikan yang tinggi gitu Rik ya. Menurut kamu gimana Rik? Seorang wanita yang dia itu mempersiapkan dirinya waktu muda itu untuk berpendidikan tinggi. Menurut saya sih Mas ya, menurut saya nggak apa-apa, penting. Menurut saya sih penting. Asal jangan menyalahi kodratnya sebagai seorang wanita. Contoh ketika nanti dia pasti kan akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Siap, tapi pasti. penting. Soalnya kan gini logikanya. Contoh ketika dia mempunyai pendidikan tinggi, akhirnya kan dia tahu kualitas cara dia mendidik nanti itu seperti apa. Mendidik anaknya gitu ya. Anaknya seperti apa kan. Pada saat kan karena kan ibu rumah tangga itu kan kesehariannya itu kan pasti bersama anaknya. Anak itu kesehariannya akan selalu lebih banyak bersama ibunya daripada bersama ayahnya gitu. Ya, pasti itu. Soalnya kan penting. Akhirnya kan nanti dia itu bisa mendidik seorang anak tersebut dengan baik karena dia mempunyai pendidikan yang tinggi itu tadi. Jadi intinya kalau menurut kamu ini untuk seorang wanita pendidikan yang tinggi, mungkin S1, S2, S3 tidak masalah ya Rik ya, asal tidak menyalahi kodrat. Dalam artian gini ya, mungkin kodrat itu mungkin ya juga dikembalikan lagi. Pembahasan ini kita ada dua ya, berpendidikan tinggi dan karir. Mungkin untuk condong lebih berpendidikan tinggi untuk meraih karirnya itu yang kurang pas ya Rik ya. Iya. Jadi oke, kita boleh berpendidikan tinggi, seorang wanita maksudnya berpendidikan tinggi asal tidak condongnya itu ke karir gitu ya maksudnya. Hanya kan tapi tidak sedikit juga Rik yang mempunyai sekolah itu untuk bekerja dan mencari karir gitu Rik ya. Iya, sebenarnya juga kan hak seorang wanita juga sih Mas menentukan pilihannya. Benar. Tapi kan contoh ketika dia juga menjadi wanita karir tapi dia masih bisa tanggung jawab dengan keluarganya, anak dan suaminya. Itu sih nggak apa-apa sih menurut tidak masalah. Kebanyakan sih yang kita sering amati atau sering kita lihat sih ya banyak wanita karir itu yang kurang peduli dengan kayak keluarganya itu lebih nggak terurus sih Mas ya. Kebanyakan seperti itu menurut saya. Cuma nggak semua kan? Ya nggak semua. Maksudnya kita di sini untuk membahas, maksudnya oke, tidak masalah berpendidikan tinggi seorang wanita itu, dan tidak masalah juga untuk pendidikannya itu untuk mengejar karir, asal tidak menyalahi kodrat dalam artian tetap kewajibannya seorang ibu itu ke keluarga, anak dan suaminya gitu loh. Contohnya kan seorang ibu bekerja gitu loh, sudah capek, payah gitu ya. Terus anaknya mungkin ada pembantu gitu, yang kalau itu memang pembantunya ya bisa mengurusi semuanya gitu loh Rik. Tapi seandainya punya anak kecil-kecil terus dipasarkan kepada asisten rumah tangga lah katakanlah, itu juga kurang efektif kan gitu. Karena kan ketika masih kecil kan pertumbuhan otak itu kan masih terjadi kan. Ketika otak akan menurut penelitian itu otak akan berhenti, pertumbuhan otak akan berhenti itu sekitar umur 9 tahun Mas. Jadi dari umur 0 ya sampai 9 tahun itu seharusnya itu adalah sebuah momen
bagi seorang ibu untuk lebih dekat lagi dengan anaknya. Benar, untuk mempelajari lah apapun itu ya. Takutnya gitu loh, takutnya ya Rick ya. Ini menurut saya takutnya untuk memasrahkan anak yang masih sangat belia, maksudnya sangat butuh asupan mungkin ya pendidikan, untuk arahan dan lain sebagainya, dipasrahkan ke asisten rumah tangga. Itu kan nanti ke asisten rumah tangga kan cuma ya mengasih makan gitu ya, sewajarnya gitu. Untuk yang kayak pembicaraan, mengenalkan barang-barang sesuatu dan mengajak komunikasi kan mungkin bisa jadi kurang kan gitu Rick ya. Gitu. Karena kita di sini juga membicarakan bukan karena wanita karir itu salah atau gimana, tapi inilah konsekuensinya ketika seorang wanita itu lebih memilih karir. Oke, daripada konsekuensinya. Jadi mungkin ya kembali lagi semua itu punya hak masing-masing ya untuk menentukan hidupnya sendiri. Cuma kita berbicara seperti ini mengedukasi bahwasanya kalau seorang ibu bekerja meniti karir dan mempunyai anak yang kecil-kecil ya itulah kadang ada juga Rick yang memang saking sibuknya kan kalau seorang ayah kan pasti bekerja kan gitu. Bekerja kan seorang laki-laki kan mencari nafkah. Nah, kebanyakan Rick itu kalau pengalaman saya itu anaknya ketika dititipkan atau diurus dengan seorang asisten rumah tangga itu kayak telat belajar, telat berkomunikasi, telat bicaranya itu telat, gitu loh. Terus kurang montor istilahnya kayak motoriknya itu kurang, gitu loh. Soalnya memang ya tugasnya asisten rumah tangga kan ya mengasih makan, kalau pipis mungkin ya diantar pipis, seperti itu aja. Beda kalau memang seorang ibu gitu loh, sepenuhnya dan mengasih yang terbaik buat anaknya, kan gitu. Itu yang harus teman-teman intinya dipertimbangkan lagi gitu loh. Sebenarnya kan memang guru pertama dari seorang anak itu adalah ya ibunya sebenarnya. Benar, iya. Jadi mindset kalau menurut saya pribadi ya, mindset seorang wanita kelak menjadi ibu itu nggak apa-apa, itu mengejar pendidikan setinggi-tinggi pun nggak apa-apa, nggak masalah. Itu sangat baik, tapi bukan mindset untuk mengejar karir. Ini menurut saya pribadi ya. Soalnya ya memang itu sebagai pertimbangan-pertimbangan yang harus dipertimbangkan sebelum kita itu melangkah untuk menjadi wanita karir. Lah, kalau kita membahas ini Rick, kalau Ari sendiri mengenal sosok Ibu Kartini itu seperti apa Rick gitu? Ibu Kartini kan kata orang kan dia itu memperjuangkan kaum wanita untuk menjadi seperti sama seperti laki-laki, maksudnya derajatnya masih dalam hal pendidikan. Menurut saya itu yang bisa kita ambil dari perjuangan Ibu Kartini adalah cara berpikirnya. Ibu Kartini pemikirannya akan seperti ini. Dia kan memperjuangkan pendidikan kan. Itu tadi ada ya nyambung itu tadi karena 90% keseharian anak itu kan bersama ibunya, sehingga penting ibunya itu seenggaknya mengerti pendidikan atau mengerti sadar akan masa depan dia nanti, masa depan anaknya nanti ya. Siap. Itu gitu. Mungkin ada hubungannya di situ, bukan hanya memperjuangkan kesetaraan sama dengan laki-laki. Yang sebenarnya yang diperjuangkan Ibu Kartini ya itu tadi. Jadi masa depannya tadi itu. Masa depan anak-anaknya kelak nanti ya. Maksudnya tuh sekolah pertama gitu untuk anak-anak generasi yang akan datang, maksud generasi anak-anak generasi muda itu kan maksudnya Ibu Kartini bukan mendidik agar wanita itu setara dengan laki-laki harus bekerja, bukan gitu ya sebenarnya. Sebenarnya bukan itu. Benar. Jadi yang lebih kita harus cermati itu, lebih kita kaji itu memang Ibu Kartini itu istilahnya menjunjung tinggi martabat atau harkat seorang ibu rumah tangga atau wanita itu istilahnya harus bisa mengimbangi ilmunya gitu ya. Sengaja mengimbangi ilmunya. Maksudnya tuh tetap
berpendidikan tinggi itu buat masa depan anak-anaknya kelak, bukan untuk bekerja atau meniti karir seperti itu ya mungkin ya. Tapi kan mungkin ya ini cuma istilahnya pengalaman sharing kita berdua ini tentang pas bertepatan dengan Hari Ibu kita Kartini. Semoga bisa diambil ilmunya ya, maksudnya tuh untuk dikaji lebih dalam lagi tentang konsep wanita itu berkarir atau punya pendidikan tinggi. Ya, kalau punya berpendidikan tinggi, oke, tidak masalah menurut saya pribadi. Tapi kalau kepengen berkarir itu harus dipertimbangkan lagi teman-teman. Dipikirkan lebih matang lagi lah. Makanya ya tetap semua kan memang haknya teman-teman sekalian, tapi cuma ya inilah gitu loh konsep dari dan konsep daripada Ibu Kartini ya sebenarnya seperti itu, bukan untuk mengejar karir atau mengimbangi suaminya harus bekerja sama-sama bekerja, tidak mungkin ya. Nah, seperti itu. Gini Rik ya, mungkin terakhir dalam sesi terakhir ini saya punya pesan untuk teman-teman cowok atau cewek Sadar Berselamat TV. Video ini kami buat bukan untuk menyudutkan pihak wanita atau apapun itu, bukan untuk menyalahkan siapapun. Ini pendapat kami pribadi dan tentang kami juga mengambil video ini, membuat video ini berdasarkan ilmu-ilmu yang kami punyai ya. Yang kami amati selama ini kan. Prakteknya seperti ini gitu loh. Untuk teorinya ya teman-teman tahu sendiri, punya sendiri, ini kewajibannya teman sendiri. Teman-teman juga bisa menentukan hidup teman-teman sendiri gitu loh. Ini pendapat kami pribadi. Dan ketika berbeda pendapat, ketika kalian nanti juga berbeda pendapat dengan kami ya nggak apa-apa gitu. Tidak masalah ya. Tapi kalau memang kata-kata kami ini ada manfaatnya, kok ada benernya, silakan pertimbangkan, praktekkan di kehidupan nyatanya gitu loh ya. Boleh berpendidikan tinggi wanita itu, tapi kurang pas kalau berpendidikan tinggi itu untuk berkarir. Video kami ini kan untuk edukasi ya, semoga bermanfaat. Apapun video kami ini tujuan kami agar apa yang kita produksi, apa yang kita hasilkan itu bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika menurut teman-teman video kami bermanfaat, silakan share, like dan komen ya Rik ya. Jangan lupa untuk di-subscribe juga. Siap, oke. Sekian, terima kasih untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.